جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وقوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هذا هو التوحيد الذي خلقنا لأجله ووجدنا لتحقيقه. ولهذا قال المصنف رحمه الله كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالتوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه وأن يعبدوا الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين. وهذا يتطلب منك أن تعرف أولا العبادة ما هي وما حقيقتها وما أفردها، ويتطلب منك ثانيا أن تجعلها أن تجعلها كلها لله ولا تجعل لأحد منها شيئا. ولا تجعل صحيح. ولا تجعل لأحد منها شيئا. يتطلب منك أن تعرف العبادة التي خلقت لأجلها ووجدت لتحقيقها. لا التي خلقت صحيح. التي خلقت لأجلها ووجدت لتحقيقها. ويتطلب منك أن تجعل العبادة كلها لله سبحانه وتعالى لا تجعل لأحد أيا كان ومهما كان حظا ولا نصيبا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما. فالعبادة حق لله تبارك وتعالى وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. Al-Hanifiyah adalah engkau menyembah Allah Ta'ala semata ikhlas dalam amalan penyembahan tersebut. هذا هو التوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه. ولهذا قال المصنف رحمه الله كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Jadi tauhid yang makhluk itu diciptakan untuknya. Tauhid adalah apa yang makhluk itu diciptakan untuknya. Kita diadakan ini sekarang ini untuk merealisasikan tauhid, ikhlas. Wa hadha yatatallabu minka an ta'rifa mahiyat al-ibadah. Yang pertama mahiyat al-ibadah, hakikat dari ibadah. Mengetahui hakikat ibadah ini adalah hal yang belum banyak diamalkan oleh kaum muslimin sejujurnya. Karena kaum muslimin menganggap ibadah itu adalah apa-apa yang sesuai dengan keinginan mereka untuk dijadikan sebagai
agama. Contoh pelawak itu dianggap beribadah. Karena apa? Menggembirakan hati manusia. Wah, banyak banget nih pahalanya si fulan. Udah menghibur hati saya. Ya. Sekarang kalau misalnya pelawak fulan yang Masya Allah lah, ya Masya Allah di sini ya khawatir kita akan akhirat kita dan juga dia nih. Ya. Kalau misalnya update sesuatu di Instagram, walaupun nggak lucu, atau di YouTube, walaupun nggak lucu juga gitu loh. Tapi orang sudah mengenal dia ini pelawak terkenal. Ya. Dan itu menghibur. Sekarang yang salah ini siapa? Yang nonton. Yang lawak salah juga ya, salah terus. Emang dia salah terus, emang dia hidup untuk salah terus mungkin. Nah, salah semuanya. Yang nonton salahnya apa? Iya, kenapa ditonton? Itu satu. Kedua juga salah anggapan bahwasanya dirinya merasa terhibur sehingga orang ini dapat pahala telah menghibur dirinya, gitu loh, paham? Oke. Ini salah. Pak, mereka salah memahami konsep idkhalus surur fi qalbil mu'min. Ya. Gitu, mereka salah memahami konsep gitu. Nanti kalau misalnya konsep ini diliberalkan untuk segala tanpa batas, ntar kalau misalnya ada seseorang menghibur dengan tari perut, nggak apa-apa tuh penari perut, dia telah menghibur mata saya dan batin saya, dia mendapat pahala yang besar. Tapi kan dosa, akhi. Ya dosa itu ditutupi oleh pahala. Ada aja nih kayaknya tukang sayur nih kayak ini. Gimana? Ini usul fikih ngawur ini. Jadi hakikat ibadah itu harus diketahui dulu. Kemudian oke lah, mungkin dia nggak seperti ini. Ada yang tidak separah ini, tapi tetap salah. Menganggap ibadah itu hanya ada di masjid, itu ibadah. Dari pengajian, sholat berjamaah, ngaji, mengajar dan seterusnya. Nah itu ibadah. Di luar masjid tidak ada ibadah. Ya. Sampai orang yang misalnya jualan tahu itu tidak ibadah menurut orang. Banyak orang menganggap itu ibadah bukan? Enggak, kecuali kalau kepepet baru dianggap saya sedang mencari rezeki gitu. Ibadah. Menganggapnya itu ya jual muamalah biasa, bukan ibadah. Ya. Atau juga ada yang menganggap konsep ibadah dan amal soleh itu hanya terpaut dengan uang pokoknya. Contoh, kalau misalnya antum ngasih duit ke orang itu kemudian bilang, oh lagi mau amal nih, amal. Amal, banyak dari orang kita menganggap amal dimutlakan padanya apa? Sedekah, amal. Ya kan? Makanya disebut amal jariah itu mesti dia ada di kotak amal. Makanya kotak amal. Ya enggak? Kotak amal namanya. Iya. Ngaji nggak mau karena nggak dianggap beramal, tapi sedekah mau karena itulah amal, gitu kan? Kotak amal, amal jariah, amal sedekah. Dia amal itu dimutlakan di masalah sedekah doang, duit doang. Adapun hal-hal lainnya bukan amal, ya. Membelai istri di rumah amal bukan? Nggak ada tertulis di palanya kotak amal, ya kan? Pakai baju yang bagus pas ke masjid amal bukan? Amal juga. Tapi bagi orang itu amal, itu ya pakai baju biasa, nggak disebut amal. Maka bagi ahlus sunnah wal jamaah, bagi muslim seharusnya apa? Ibadah itu adalah apa-apa yang Allah restui dan cintai dari perkataan, perbuatan, zahir, batin. Nah itu semua amal. La ilaha illallah walaupun nggak kedengaran orang, nggak kelihatan, amal juga. Itu ibadah, hakikatnya seperti itu. Ya, jadi sangat luas cakupan ibadahnya, tapi dengan luasnya itu tentu ada batasan. Maka pelawak disebut beramal enggak dia? Maksudnya beramal soleh enggak ibadah bukan? Tidak. Tapi kan mereka mencari nafkah. Nah, tuh syubhatnya tuh.
Robin Hood pun mencari nafkah. Peter Parker pun mencari nafkah. Zlatan Ibrahimovic pun golin supaya mencari nafkah. Coba orang-orang yang main bola di lapangan, di San Siro, dimanapun lapangan, mereka nyari nafkah nggak sebenarnya? Nyari duit nggak? Nyari duit. Ya emang yang dikejar bola, tapi yang dicari duit, ya nggak? Coba kalau nggak dapat duit, nggak dikejar tuh bola. Biarin aja lah, saya nggak dapat duit, nyari duit. Apakah mereka sedang beramal saleh, beribadah dengan itu? Enggak. Hatta muslim. Lah, berarti nggak boleh dong kita jadi pemain sepak bola. Sebentar, kalau main bola doang boleh. Tapi kalau profesinya pemain sepak bola nggak boleh. Benar? Ustaz mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tetap ini nggak boleh. Kenapa? Banyak sekali syubhat, godaan, hal yang haram, bayaran-bayaran yang tidak benar di situ. Beneran, coba aja untuk jadi pemain bola. Iya. Perjudian belum lagi, pendukungan perjudian. Nanti bayaran sponsor ini, sponsor itu, sebagian sponsor dari bank, judi, ya kan? Dari minuman haram. Ayo. Iya. Sponsornya. Saya pengen jadi pemain mana gitu misalnya, pemain mana lah misalnya. Apa contohnya coba? Jangan-jangan yang di Indonesia nanti kita digeruduk soalnya. Apalagi Jakarta ini masih. Misalnya antum mau di Liverpool. Ada ini kan Carlsberg. Itu kan produk bir itu. Enggak, sekarang bukan Carlsberg sih sekarang. Rinso atau apa gitu. Nah, kan nggak boleh haram. Antum lagi nyari nafkah sambil mempromosikan bir, gimana coba? Ya kan? Begitu pula Real Madrid dulunya apa? Bir juga pernah, lupa apa itu. Sekarang apa nggak tahu dah. Obat sumeng kali sekarang ya, nggak tahu dah apaan. Iya, kita nunggu Barcelona pakai minyak jinggo. Squash motion ya. Ala kulihan. Itu ibadah semua. Ini nyalain ini panas. Ya. Jadi kita ketahui dulu ibadah itu kayak gimana. Dan ajarkan kaum muslimin hakikat ibadah seperti apa. Wa yatatallabu minka tsaniyan, yang kedua. Kalau sudah ngerti itu ibadah kayak gimana aja dan semua hal ini ibadah, maka ada tuntutan kedua. Tuntutan pertama tuntutan ilmu. Tuntutan kedua tuntutan tujuan praktik ilmu. An taj'alaha kullaha lillah wa la taj'ala li ahadin minha syai'a. Ya, tuntutan kedua adalah engkau menjadikan semua ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak engkau jadikan untuk seorang pun selain Allah taala. Ini kalau kena angin enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Oke, udah ada busanya. Mana yang lebih sulit? Matlab pertama atau matlab kedua, ikhwan? Tuntutan pertama atau tuntutan kedua? Mana yang lebih sulit? Kedua. Tuntutan supaya antum tahu itu masih lebih ringan dibandingkan tuntutan supaya antum ikhlas. Iya. Ulama hadis mereka sampai sakit-sakitan nyari hadis dan seterusnya sampai sebulan safar demi mencari satu hadis kemudian pulang lagi. Itu tuntutan yang pertama, ma'rifatul ibadah. Tapi tuntutan ikhlasnya ini yang lebih sulit sebenarnya. Iya. Menghafal itu lebih mudah daripada ikhlas. Baik ikhlas dalam menghafal atau ikhlas dalam hal lainnya. Jadi tuntutan ikhlas ini enggak ringan. Dan tidak melazimkan kita berdakwah sunnah, mengajarkan tauhid dan terus kemudian kita ikhlas, belum tentu. Ya enggak? Antara kita ngomong tentang tauhid dengan kita mempraktekannya itu beda hal. Bahkan sebagaimana Anda sebutkan kemarin, setiap manusia akan teruji dengan kalimatnya sendiri. Nanti kita nyuruh orang ikhlas, kita akan diuji apakah kita ikhlas apa enggak. Enggak. Gitu.
Ya seperti yang Anda bilang, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Emang antum kira antum bebas gitu ngomong kami beriman terus nggak ada ujian? Ada ujian. Kita serukan orang supaya bertauhid, tegas sampai teriak-teriak. Justru semakin keras kita teriak kepada orang dan kemudian mengajarkan orang semakin padat, itu semakin besar pula ujian kita terhadap kalimat-kalimat kita sendiri. Ya, tapi bukan berarti kita udah nggak usah lah, saya nggak usah ngajar tauhid dah, biarin aja daripada saya diuji, nggak gitu juga. Ya uji itu juga ujian juga, itu juga jerat. Jadi hidup itu kayak gitu, si malakama. Antum kesana, tapi ada ganjaran kalau kesana, ya sulit tapi ya kan high risk, high return, risiko makin besar, efeknya baiknya semakin besar juga. Tinggal antum tuh mau terus apa enggak. Tapi kalau antum udah Allah berikan fadilah, ilmu, enggak antum ajarkan, antum diem gitu aja, ini juga bakal dapat juga azabnya. Amalan enggak dapat, azab dapat. Jadi ya Masya Allah. Jadi hidup ini tuh enggak cuman antum napas mati dah gitu doang, enggak. Hidup ini betul-betul harus dipelajari agama ini, kemudian diamalkan, dipraktikkan. Ya tatallabu min wa la taj'al ahadin minha syai'a. يتطلب منك أن تعرف العبادة التي خلقت لأجلها ووجدت لتحقيقها ويتطلب منك أن تجعل العبادة كلها لله ولا تجعل لأحد أين كان ومهما كان حظا ولا نصيبا لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما فالعبادة حق لله تبارك وتعالى وحده. Semua orang ya dengan kalimat ini, kalau misalnya antum terjemahkan, semua orang bakal mengamini ini. Semua orang muslim pasti mengamini kalimat mujmal ini, ikhwan. Tapi kalau antum tafsil lagi, kena mereka. Kenapa di sini la tajal hadin ayan kana, kuburan keramat, kena enggak? Kena. Kalau kita tafsil dengan contoh, kena orang-orang. Ya, kena orang-orang. Gitu. Kalau ini masih global, orang-orang menerima ini. Baik, dilanjutkan qal. Wa bihi qal an ta'budu Allah mukhlishan wa ma'na mukhlishan ay an takuna ibadatuka lillahi khalisatan wa ma'na khalishan ay safiyatun naqiyatun laysa fiha sha'ibatun syirkun wala riya. Sya'ibatu syirkin wala riya'in. Sya'ibatu syirkin wala riya'in. ولا سمعة ولا نحو ذلك بل هي صافية لله تبارك وتعالى. Oke, jadi itulah ikhlas. Ya, safiyah naqiyah. Safiyah naqiyah. Berarti kalau safiyah tidak ada syaibah. Syaibah itu kotoran. Ya, syaibah itu debunya itu enggak ada. Masya Allah, ini susah banget ini. Bukan susah nerjemahin, susah prakteknya, ikhwan. Safi kayak awan tuh safi, ya. Enggak ada syaibah. Antum kalau ngeliat awan, enggak ada syaibah, enggak ada retak, enggak ada asap dan seterusnya, kecuali yang di daerah-daerah industri. Tapi awannya gitu aja khalas. Mendung. Oke, mendung mungkin tidak disebut safiyah karena banyak gumpalan awan. Tapi al-kuliah itu tetap safiyah. Buktinya apa? Turun darinya air hujan, dan airnya apa? Ada nggak warna-warna kotoran di airnya? Nggak ada. Anda nggak tahu kalau acid rain ya, tapi kalau normal hujan walaupun gelap menggumpal, tetap dia safiyah, murni. Maka kita tahu itu langit. Ibadah kita harusnya betul-betul untuk yang di atas langit, murni gitu loh. Dan itu susah banget, apalagi masih muda belia gini. Kalau antum dalam kondisi sakit ya kawan, sakit gigi juga, tipes juga, ini juga, antum ngarepin apa dari amal antum coba? Orang kalau udah sakit tuh berbaring, udah nggak punya apa, udah nggak apa lagi yang diharapkan dari dunia. Maka ketika antum zikir di situ mungkin kita merasakan apa? Di situ ikhlas. Karena nggak ada apa-apa lagi ikhlas.
Makanya kalau dai-dai yang berusia tua, mereka mungkin ada penyakit. Mereka dakwah sambil nahan penyakit, nahan sakit. Di situ yang membuat di antara pendukung keikhlasan mereka dibandingkan kita yang masih segar bugar ini. Kita segar bugar ini masih ada keinginan untuk menikmati dunia enggak? Pasti. Enggak mungkin enggak. Karena zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Udah, ya emang ini untuk annas, manusia seluruhnya ya. Tapi kalau orang-orang sudah penyakitan, dia nggak udah, apalagi yang saya harapkan dari ini semua. Bahkan di hadapannya sudah kematian gitu, apalagi yang saya harapkan. Ya. Baik, fadhal. وبه قال وإذا أردت أن تعرف معنى الإخلاص في اللغة العربية فاقرأ قول الله تعالى في سورة النحل والتي تسمى كذلك سورة النعم اقرأ قوله جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين خالصا أي صافيا نقيا هذا معنى الخالص. Coba di sini ada surat An-Nahl disebut juga surat An-Ni'am. Surat An-Nahl ini diantara surat yang sangat panjang ya, sampai 1 juz kalau nggak salah 20 halaman kira-kira. Dan dia surat yang indah banget sebenarnya. Kalau antum suka dengan sebutan-sebutan tentang alam semesta dan rinciannya di surat An-Nahl ini masya Allah banyak. Ya di antaranya yang perlu kita pikirkan sebagai mengambil ibrah makhluk Allah al-an'am, binatang-binatang ternak yang biasa kita ambil susunya, ya kan, dari perutnya antara farth, kotoran, tinja dengan darah. Tapi ada Allah Ta'ala hadangkan susu, nggak bercampur loh, gitu loh, antara tinja yang najis, najis bagi mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya, dan juga darah, kalau darah ini najis. Tinja ini kotor, ya. Karena ini an'am tidak najis tindanya yang lebih sahih ya. Adapun dam najis. Kemudian di tengah-tengahnya ada apa? Labanan khalisa. Labanan khalisa. Antum lihat susu murni, ada enggak di situ bekas dari telek misalnya? Enggak ada. Ada enggak kontaminasi darah? Tidak ada. Laban khalisa. Ladzatil lisyaribin. Masyaallah. Oh itu di surat Muhammad ladzatil lisyaribin. طيب lanjut تفضل. وبه قال وقد وصف ربنا جل وعلا اللبن الذي يخرج من بهيمة الأنعام بأنه خالص في صفائه ونقائه وذكر تبارك وتعالى أنه أخرجه من بين فرث ودم لكنه خرج خالصا لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث. لا ترى إيش؟ لا ترى فيه أو لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث مع أنه خرج من بينهما ويخرج أيضا سائغا للشاربين مع أنهم علموا مخرجه لكنه سائغ لهم أي يشربونه بتلذذ وهناءة وتطعم له وحب له فهذه الآية تبين لك معنى الخالص في لغة العرب. طيب. Allah Ta'ala mensifati untuk kita al-laban, susu yang keluar dari bahimatul an'am khalis fi safai wa naqai. Dikeluarkan antara tinja dengan darah. Tapi keluarnya khalis, la tara fihi nuqtata damin wala qit'ata farth, masyaallah. Ma'a annahu kharaja min bainihima. Kemudian tidak cukup dia keluar begitu saja, tapi yakhruju aidan saighan lisyaribin, cocok untuk diminum, luar biasa. Ma'a annahum alimu makhrajahu, padahal orang-orang yang minum air susu ini mengetahui tempat keluarnya di bagian agak ke belakang. Masya Allah. Tapi saigh lahum yashrabunahu bitaladzuzin wa hana'ah. Ya.
dengan lezat dan juga hani'an mari'ah, nikmat wa tata'umin lah wa hubbin lah. Fa hadhihi al-ayatu tubayyinu laka ma'na al-khalis fi lughati al-arab. Nabi SAW ketika melihat nasi atau makanan jatuh, iltaqit, yaitu ambil pungut, ya, kemudian bersihkan yang bagian dari azanya atau kotoran kalau ada, itu. Sekarang orang pengen higienis, tapi sembari tidak mengindahkan hadis-hadis Nabi SAW, seolah-olah hadis tersebut tidak mengajarkan higienis. Ya, iya. Kalau ada tukang bakso ngerokok misalnya, ya kan? Tukang bakso yang bakso dorong itu loh biasa. Kalau ada pelanggan konsumen, rokoknya taruh mana? Di ban ditaruhnya kan? Di jerujinya. Ya masa ditelan sama dia atau dimasukin dalam baskom, enggak. Di ban ditaruh. Di ban, di tempat banyak minyak ban atau apa gitu kan, atau bekas apa enggak tahu lah. Mungkin kencing anjing mungkin di situ kan. Gitu. Terus habis itu dia kan ngambil mie bihun pakai tangan siapa? Tangan dia, bekas nikotin, bekas apa kan? Blok. Ya kan? Ayo, gimana? Nggak jadi beli bakso. Tapi justru bakso kayak gitu enak. Iya Pak, enak Pak. Nantilah. Bakso yang dorong-dorong itu, yang kalau antum ngeliat kukunya hitam-hitam itu orang. Ya, kepikiran kan jadi kan? Iya. Mending kalau bakso yang di ruko-ruko itu masih mending itu. Pak, saya yang dorong itu. Bibirnya antum lihat bibir tukang baksonya hitam. Hitam bibirnya. Kalau ketawa, gigi sama gusi sama hitamnya. Masya Allah. Ya. Ini. Orang-orang pada beli nggak? Beli. Langganan bahkan. Ya Anda termasuk dulunya. Tapi kita nggak mikir gitu soalnya. Ya, kita mikirnya udah nih kan kena air panas mati kumannya dan gitu kelas mami makan enak Masya Allah. Iya. Ya. Yang kayak gitu kita nggak mikir higienis loh kadang-kadang. Di pesantren Ana dulu di Al-Irsyad pesantren Ana ada tukang bakso yang dia difitnah oleh para tulab. Tapi mungkin fitnah para tulab ini ada dasarnya. Jadi dia itu bakso biasa dan baksonya kebanyakannya lemak-lemak ini loh, apa yang enak maunya enak lah. Gajinya, wah itu juga matchingnya enak banget. Ana jadi lapar sekarang, Masya Allah. Itu dia di pos ujung dekat pintu keluar, di situ tuh mangkalnya tuh di dalam pesantren. Kalau misalnya ada yang negur baru dia pergi. Itu anak-anak suka loh ke situ. Bayar. Harganya cuma 1.000. Wah 1.000. Masya Allah, enak lah pokoknya. Ya, tapi sering dari asrama tuh ada yang teriak mengumandangkan azan, bakso tikus gitu. Difitnah ya. Tapi dengan dengan talatum fitnah dan dengan gejolak fitnah yang betul-betul menyambar hati, dia tetap istiqomah berdagang. Dia setiap dagang pakaiannya lusuh, lecek, mukanya lebih lecek daripada pakaiannya, kemudian rambut udah beruban banyak, nggak pernah pakai sendal kawan. Antum kalau ada tukang kayak gitu di kota ini, kira-kira gimana? Mau nggak? Kasihan, ini pemulung apa pedagang? Tapi santri banyak yang suka. Maksud Ana menceritakan ini semua adalah apakah ada yang sakit dengan itu? Gak ada. Kadang-kadang kalau kita nggak mikirin nggak sakit, tapi kalau kepikiran sakit. Jadi kebanyakan penyakit itu pertama dari perut, kemudian pikiran, sugesti, kepikiran akhirnya. Ya tentu kita perlu ikhtiar, kayak antum misalnya pakai masker, ikhtiar betul, tapi udah nggak usah terlalu dipikirkan. Ya nanti juga mati kan gitu kan.
Ya udah. Enak banget ya. Enak banget ya. Iya begitu ya kan. Kambing atau sapi atau air susu ini kalau dipikirin gitu. Ih, kan keluar dari deket telek itu kan. Ada darah telek. Mampu. Pas dicium bau juga ya. Dipikirin terus habis itu kebayang terus. Ya enggak jadi minum. Enggak jadi deh. Enggak jadi minum. Iya. Ya kan? Taib. Sekarang kalau misalnya nih antum pikirin makan masakan Padang. Ya kan? Ada foto apa namanya? Sepuh-sepuhnya itu loh. Ya, syekhnya itu. Ya kita nggak tahu niatan dia tuh majang bisa jadi majang karena sebagai simbol aja kalau itu orang Padang Pariaman misalnya, ya. Ya kita nggak tahu ya itu. Tapi ada posibilitas itu sugesti mereka. Ya kita makan. Kalau kita makan mikirin ini pakai jimat. Nanti kan kalau jimat ini biasanya penglaris itu biasanya pocong kalau misalnya untuk restoran. Pocong ludahin dimasukin ke dalam dandang atau dalam bungkus makan atau dicuh gitu nama pocong. Kebayang nih nasi nih. Ya, jeroan, usus, nasi, kuah, kangkung ini. Udah diludahin nama pocong nih. Pasti bau nih kalau kayak ini. Kepikiran diludahin nama setan. Kepikiran gitu. Udah tersedia, jadi gak makan, bisa jadi gak jadi, mual. Ngapain? Bayar tapi gak dimakan. Gara-gara apa? Kepikiran. Coba kalau gak mikirin, makan aja kelas. Iya. Makanan-makanan yang jatuh belum 5 menit. Udah, kan biasanya gitu dulu kan. Belum 5 menit gitu kan. Iya, teman Anu waktu kecil, kita jalan bareng. Ngeliat tai kucing, belum 5 menit. Ya itu ya jelas. Ada. Ya begitu ya ikhwan. Kadang-kadang dari pikiran ya. Kalau nggak dipikirin dan kita lihat itu murni khalas, ini makan bismillah. Khalas. Ya makan selesai. Lanjut sampai halaman berikutnya 33. وبه قال وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله ألا لله الدين الخالص أي الصافي النقي الصافي النقي ولهذا العبادة لا تكون مقبولة من العبد إلا إذا كانت لله خالصة ومعنى خالصة أي صافية نقية لم يرد بها إلى الله جل وعلا ولهذا إذا خالط العبادة نية أخرى فإنها تخرج عن الإخلاص وإذا خرجت عن الإخلاص لم تقبل ولهذا قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك بل عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أي أنه سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان صافيا نقيا خالصا لم يرد به إلا الله تبارك وتعالى. Yang bacanya illanya ditasydid biar ketara illa. لم يرد به إلا الله تبارك وتعالى. Ahsant. Ya bagus. Ahsant. Ya insyaallah ini jelas insyaallah ya. Jadi nanti apa yang kita amalkan dari perbuatan syirik, Allah Ta'ala akan menyia-nyiakan semua itu karena tidak ada artinya di sisi Allah Ta'ala. Taraktuhu wa syirkahu, aku meninggalkan orang tersebut, wa syirkahu, dan aku meninggalkan perbuatan syiriknya. Ya, jadi disia-siakan. Dan bahkan nanti Allah akan menuntut cari pahala lah dari orang-orang yang kamu perbuat syirik padanya, yang kamu tujukan ibadah kepadanya. Gitu ikhwan sekalian. Ya kita cukup sampai sini. Fadhal. Dari siapa? Pertanyaannya enak gak? Kalau gak enak gak usah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa tafsir yang benar terhadap kalimat andada yang atau tandingan dalam ayat 22 ayat surat Al-Baqarah?
Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Tafsirannya syarik. Apakah hanya dimaknai Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala saja, atau apa bisa juga dimaknai hawa nafsu yang menandingi perintah Allah, menentang syariat Allah? Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, apa tadi? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan untuk Allah Ta'ala ada nid, jama' dari nid, dan nid di sini maknanya syarik, yaitu perserikatan tapi dalam hal tujuan beribadah. Kan di situ Allah Ta'ala berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Disebutkan itu in'amnya Allah Ta'ala kepada kalian, dan sebelumnya ada perintah u'budu, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Jadi di sini tujuannya andad dari segi ubudiyah. Maka wallahu alam maksud dari ayat tersebut sesuai konteksnya, yaitu dalam rangka perintah ibadah hanya kepada Allah dari segi uluhiyah, tujuan ibadah. Adapun menuruti hawa nafsu itu tidak disebut kesyirikan. Enggak mesti disebut kesyirikan, walaupun sebagian menuruti hawa nafsu ya kesyirikan. Tapi itu tidak disebut kesyirikan dalam ayat ini, bukan itu yang disebut. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Andad di sini jama' dari nid, yaitu maknanya syarik, dan maksudnya adalah apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita taqarrubkan kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk berhala, patung, bahkan masuk juga di dalamnya riya, sum'ah. Adapun nid di sini maksudnya hawa nafsu. Wallahu alam, menurut ana tidak tahu, tapi ana hanya tahu nid di sini apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian mungkin enggak hawa nafsu disembah? Iya. Ada ayat yang berkaitan dengan itu, yang menjadikan ilahahu hawa, menjadikan hawanya sebagai sesembahannya. Iya. Tapi apakah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan itu kemudian dia menjadi kufur? Dilihat maksudnya apa. Ya, kalau dia menuruti hawa nafsunya itu seperti menyembah hawa nafsunya, tapi dia tidak disebut musyrik dalam hal ini. Karena dia sebenarnya tidak bermaksud untuk menyembah hawa nafsunya, dia hanya menuruti hawa nafsu dibandingkan perintah Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita mengatakan orang yang menuruti hawa nafsunya maka dia musyrik. Tidak, kesimpulannya tidak seperti itu. Ya, begitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi kembalikan aja ayat itu kepada ibadah li ghairillah, yaitu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, yaitu fala ta'budu siwallah wa antum ta'lamun. Ya, masuk ke dalamnya syirik besar ataupun syirik kecil. Ya begitu, wallahu a'lam. Tapi syukran Syekh Rahmat bin Arsyad bukan? Iya. Sallallahu Ibnu Arsyad. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.